Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Anyway, kemarin kan kita Independence Day ya, jadi aku belum ngucapin. So, happy Independence Day buat kita semua. Semoga kita tetap merdeka, merdeka dalam hati, pikiran, perasaan, jiwa, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau lagi ada hari-hari istimewa atau hari-hari besar, biasanya akan selalu ada keseruan yang ditawarkan di sekeliling kita. Contohnya tuh kemarin di komplek aku, ada perlombaan-perlombaan, ada pameran, ada keseruan-keseruan banyak lah gitu. Terus aku lihat juga di sekolah-sekolahan juga ada stand yang dibuka. Banyak banget keseruan yang ditawarkan untuk merayakan hari besar tersebut. Nah, cerita kali ini keseruannya itu bukan pas lagi Independence Day sih, tapi lebih tepatnya pas lagi Canteen Day. Nah, ini Canteen Day ini aku eh, kayak apa ya? Mungkin kayak hari reuni atau hari pensi gitu kali ya. Nah, ini mungkin aku kurang familiar sama termsnya karena cerita ini tuh cerita dari Singaporean and Malaysian. Jadi tetap dari luar ya, gengs ya. Nah, cerita ini dibagikan oleh teman kita yang namanya Lisa. Jadi, waktu itu Lisa ngalamin kejadian ini waktu dia umur 10 tahun nih. Jadi masih kelas 4 SD. Mungkin biar kita nggak lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi di cerita ini diceritakan kalau si Lisa ini dua bersaudara. Jadi dia yang kedua, terus kakak pertamanya namanya Fiona. Nah, ini udah SMP lah ya kakak pertamanya itu. Jadi mereka itu sekolah di satu komplek yang sama. Jadi sekolah yang ada SD, SMP, SMA. Nah, pada saat lagi ada kegiatan pensi gitu ya. Jadi semua jadwal pensinya itu disetarakan. Jadi SD, SMP, SMA ini satu jadwal lah, nggak ada pisah-pisah gitu. Jadi kayak pensi, ini kayak reuni akbar kayak gitulah. Nah, di reuni ini karena si Lisa ini kan masih kecil ya, jadi dia itu ya hanya ikut datang untuk memeriahkan doang gitu. Dia nggak ada tugas buat bikin apa tuh nggak ada. Tapi kalau si kakaknya ini, dia sama teman-teman sekelasnya memang udah sepakat untuk membuat sebuah rumah hantu. FYI aja, yang bikin rumah hantu di sekolah mereka tuh banyak banget. Jadi rumah hantunya si Fiona ini bukan rumah hantu satu-satunya di situ. Jadi memang banyak banget. Nah, karena si Lisa ini jatuhnya jadi sendirian kalau misalkan ke acara tersebut, maka dari itu si Lisa berinisiatif nih untuk ngajakin temennya yang namanya Dara. Akhirnya Dara, boleh nggak kamu temenin aku buat ke acara reuni akbar? Soalnya aku nggak mau nih kalau aku perginya cuma sendirian doang. Kamu mau nggak ya? Gitu. Terus kata si Dara, oh ya udah nggak apa-apa, aku temenin katanya. Akhirnya mereka nikmatin tuh hari itu dari yang main bowling lah, ada main lempar-lempar ini, lempar-lempar gelang gitu ke dalam botol. Terus ada makanan, pokoknya banyak banget keseruan yang ditawarkan di reuni tersebut. Karena dua anak kecil ini merupakan seorang penakut, akhirnya mereka sepakat untuk tidak akan masuk ke arena rumah hantu. Pas lagi mereka enak-enak kulineran, nyari makan dan lain-lain, tiba-tiba temennya si Fiona ini datang nih cariin si Lisa. Katanya, Lisa, kakak kamu tuh nyariin kamu, katanya nanti pulangnya harus bareng kakak ya. Kamu kalau mau nunggu di atas aja di depan ruang kelas yang memang saat ini lagi dipakai untuk menjadi arena rumah hantu. Dara sama si Lisa ya udah ngangguk-ngangguk aja, ya udah deh, oke gitu. Nah, karena hari pun udah mulai agak sore, ya udah mereka pun mengikuti temennya si Fiona ini. Jadi diikutin terus sampai ke kelasnya si Fiona gitu. Memang di situ terlihat sih kelasnya itu memang fungsinya udah berubah ya, udah alih fungsi, bukan kelas lagi tapi jadi ya arena
si rumah hantu itu karena si jendelanya kan udah digelap-gelapin dan lain-lain. Terus dari kejauhan tuh ada teman baiknya si Fiona, kita sebut aja namanya Lily kali ya. Nah si Lily ini tuh tugasnya adalah buat di depan pintu sebagai penerima tiket gitu, tiket orang-orang yang mau masuk ke rumah hantu gitu. Terus dari jauh dia ngeliat kan, Lisa, Dara, kalian tuh gimana seharian kalian ngapain aja, seru gak? Katanya kayak gitu kan. Terus di situ otomatis teman-teman sekelas kakaknya kan ngedengar suara si Lisa sama si Dara disambut, ngeliat kan, oh ini ada adik-adiknya Fiona ya, welcome welcome, katanya kita lagi wrap up nih, lagi mau beres-beres karena memang udah selesai gitu. Terus di hatinya si Lisa sama si Dara, oh udah selesai, udah deh kita nungguin aja di luar, katanya kita tungguin aja kakak kamu sampai selesai. Tapi nih guys ya, memang sebagai kakak-kakak kelas yang baik, tentunya momen ini tidak mereka biarkan begitu saja ya. Jadi kalau ada momen untuk berbuat kebaikan, mereka pun akan berbuat kebaikan. Katanya, kasihan loh ini si Lisa sama si Dara udah jauh-jauh naik gitu kan ke atas ini ke kelas kita. Biar aja mereka menikmati ini arena rumah hantunya kita nih, nggak apa-apa, nggak usah bayar, kita cuman sekali doang lah acting buat mereka ya, biar mereka tuh mengalami experience keseruannya rumah hantu kita gitu nih, kata si kakak-kakak kelas di sono. Iya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah pada saat si Lisa sama si Dara ini masuk ke dalam, mereka itu udah nggak ditemenin sama kakak kelas yang pertama tuh yang bawa mereka dari bawah gitu ya. Mereka ditemeninnya sama si Lily untuk masuk. Jadi si ruangan kelasnya ini terdiri dari beberapa sekat ruangan dan ada extensionnya dari ruangan satu ke ruangan lainnya gitu. Jadi kayak ada pintu per pintu gitu. Jadi nggak cuma labirinan atau apa gitu. Pokoknya ada pintu-pintu gitu deh. Akhirnya dianterin nih sama si Lily. Oke, kalian experience dulu ya ruangan yang ini. Nanti akan ketemu aku di ujung pintu yang itu, katanya si Lily kayak gitu. Akhirnya si Lisa sama si Dara ya masuk tuh ke satu ruangan. Terus ya mereka di situ memang udah disuguhin sama suara-suara musik yang memang merinding. Udah itu ada banyak banget kan kayak ya pemeran-pemeran jadi hantunya. Terus ya udahlah si Lisa di situ kan sama si Dara teriak-teriak gitu. Tapi si Lisa ini lama-lama teriak ya capek juga dan dia pun nge-brainwash dirinya. Ini kan kakak-kakak kelas ya temennya Kak Fiona. Jadi ya udahlah, aku jangan terlalu takut. Mereka di sini kan bukan untuk jadi jahat juga gitu loh. Sedangkan kalau si Dara di situ ya masih hype up gitu, dia masih teriak tidak seram kayak gitu kan. Cuman ya udahlah. Pas udah sampai di tengah ruangan, tiba-tiba nuansa musik berubah nih. Yang tadinya memang ada senandung lagu, tiba-tiba musiknya berubah menjadi tangisan bayi. Di situ makin kebangun lah rasa seremnya gitu ya kan. Kalau musik-musik doang mungkin kayak nggak gimana banget ya, nggak ada human touch-nya gitu. Tapi kalau suara tangisan bayi itu kayak merinding banget gitu. Ditambah tiba-tiba mereka tuh ngelihat kayak ada satu sosok siluet gitu ya. Salah satu pemeran hantu itu lagi ngeringkuk di bawah meja yang mepet ke jendela gitu. Terus di situ pemerannya itu bener-bener ngeringkuk banget sambil nangis gitu, sambil bergerak-bergerak sesuai dengan suara backsound si tangisan bayinya. Di situ si Lisa ngeliatin Dara kan, si Dara juga kayak takut nggak bisa, ayo maju katanya. Yaudah ayo dah, buruan, yang penting kita buru-buru nyampe ke ujung ruangan, kata si Lisa gitu. Akhirnya mereka lari aja gitu sampai ke ujung ruangan yang memang tempat dimana si Lily udah nungguin mereka. Terus kata si Lily, gimana? Udah ya experience-nya di ruangan ini. Nah sekarang kalian masuk ya ke ruangan yang ini. Ntar itu ruangan terakhir katanya. Kalian masuk aja dulu. Lalu masuklah mereka ke ruangan kedua yang dimana temanya udah agak sedikit berbeda. Jadi kayak tema rumah sakit gitu. Dan di sana kan kayak ada seolah-olah ya kain-kain putih lah, apalah gitu, bangsa rumah sakit lah.
Pokoknya tipe-tipe rumah sakit gitu deh. Sampai pas mereka sampai tengah tuh tiba-tiba ada sosok yang bruk, ngesot tepat di depan mereka. Sontak si Dara langsung teriak kan, "Ah!" gitu. Sedangkan kalau si Lisa itu mukanya tuh menegang gitu. Tapi menegangnya dia nahan ketawa. Karena dia tahu kalau suster ngesot itu kakaknya. Akhirnya dia bilang, "Kak Fiona," katanya gitu. Nah, karena si Fiona merasa udah ketahuan juga ya udah, wah udah nggak serem nih. Akhirnya dia langsung berdiri kan. "Ah udah." Akhirnya mereka diantarlah sampai ke pintu keluar. Terus, "Udah ya kalian tungguin aku di sini ya. Aku mau wrap up dulu, aku beres-beres," katanya kayak gitu. Terus akhirnya ya lampu-lampu dinyalain, mereka ngelepetin semuanya ya kain-kain dan lain, pokoknya dirapi-rapihin lah biar nggak terlalu berantakan. Termasuk juga pemeran-pemeran hantu itu udah ganti kostum semuanya, terus ditaruh di ruangan ya buat nunggu gitu, tempat di ruangan dimana si Lisa sama si Dara itu nunggu. Nah sementara mereka masih beres-beres kan kostum-kostumnya tuh udah dijajar-jajarin tuh. Karena mereka nih bocil-bocil sebel kali ya, maksudnya nunggu lama. Jadi mereka mainin lah tuh kostum-kostum kayak kan si Lily kan pakai kostum kuntilanak tuh, dipakai sama si Dara gitu kan, dipakai terus gitu kan ya seru-seruan aja namanya juga anak kecil. Terus kata si Dara, ayo ayo Lisa kamu juga pakai biar kita jadi duo kuntilanak katanya gitu. Oh iya aku cari dulu ya mana ya tadi ya gitu. Tapi nggak nemu nih guys masalahnya. Mungkin belum ganti atau apa gitu kan. Dilihat-liatin tuh ke ruangan-ruangan yang itu udah nggak takut ya karena memang udah terang juga kan. Terus dilihat-liatin, aduh di mana ya? Apa belum ganti si kakak yang satunya lagi tuh yang ngeringkuk gitu kan. Pas dicari-cari kok nggak ada. Akhirnya si Lisa itu carilah si Fiona gitu kan, kakak aku pinjem dong wig-wigan kuntilanaknya aku mau pakai katanya gitu. Terus kata si Fiona, pakai aja tapi udah dipakai sama Dara. Iya udah nanti gantian kata Fiona kayak gitu. Nggak mau, aku mau pakai kan ada satu lagi katanya. Satu lagi apa dek? Satu lagi yang wig yang ada satu lagi katanya. Adek, kuntilanaknya kan cuma satu, jadi tentu aja kostumnya cuma satu. Gantian ya dek ya, nanti sama Dara. Terus di situ si Lisa sama si Dara cuma lihat-lihatan aja. Dan mereka tuh nge-freeze sampai ke pulang itu mereka bingung gitu kan. Harus cerita kayak gimana ke kakaknya karena mereka tuh very sure kalau si kuntilanaknya itu selain Lily itu kuntilanak yang mereka lihat di bawah meja, tapi kok nggak ada. Oke itu guys cerita dari si Lisa. Jadi mungkin kalau kalian udah jadi subscriber aku yang dari awal-awal, sebenarnya ceritanya mirip banget sama cerita yang aku alamin sendiri di video ini. Itu menurut aku kemiripannya tuh hampir 100%. Cuma bedanya kan aku di sini tuh petugas dan aku bisa cerita sama yang lain. Kalau si Lisa kan masih kecil, jadi dia mungkin mau cerita sama Fiona juga takutnya dibilang ngarang gitu kan. Jadi ya udah dia nggak ceritain sama Fiona, namun dia akhirnya seudah dia gede dia baru bisa ceritain gitu cerita ini. Nah, misalkan kalian pernah ngalamin cerita-cerita horor gitu, kalian boleh share ke aku dan share-nya boleh email ke sini ataupun bisa cerita di kolom komentar atau reach out my Instagram. Meskipun Instagram aku nggak ada apa-apa, tapi bolehlah Instagramnya ini. So, itu aja cerita dari aku. Thank you so much. Kalau kalian selama video ini, silahkan like dan juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan notifikasi video baru dari aku. Thank you. Bye-bye.